Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, sejak era Presiden Soekarno, Indonesia dan Malaysia beberapa kali terlibat ketegangan. Lantas, apa jadinya jika dua negara serumpun ini menjadi satu negara? Ganyang Malaysia, mungkin itu adalah intisari dari pidato Presiden Soekarno yang disampaikannya pada 3 Mei 1964 dengan segala narasi anti-kolonialisme yang dibawanya. Soekarno memang ingin menunjukkan sikap kerasnya terhadap negara-negara barat, terutama Inggris yang masih bercokol di Malaysia kala itu. Walau memang banyak yang tidak mungkin terjadi, namun selalu ada cerita atau perandaian yang muncul. Misalnya, bagaimana jika Soekarno berhasil mengalahkan Malaysia dan pada akhirnya membuat Indonesia dan Malaysia menjadi satu negara? Apabila kita melihat buku sejarah, gagasan untuk menyatukan seluruh Melayu Raya atau Indonesia Raya di bawah satu negara pernah muncul jelang kemerdekaan Indonesia adalah pertemuan rahasia Soekarno-Hatta dengan beberapa tokoh dari Malaysia pada 13 Agustus 1945 yang disebut-sebut menjadi pintu masuk untuk menyatukan Indonesia dan Malaysia jadi satu negara. Lalu, seperti apa kisah pertemuan tersebut? Kemudian apa yang akan terjadi jika Soekarno dengan politik konfrontasinya berhasil menaklukkan Malaysia? Kedekatan kedua negara. Kedekatan sosiopolitik antara wilayah Melayu dengan Indonesia sudah terjadi sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya misalnya memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi hingga ke wilayah Semenanjung Melaka. Demikian pun di era Majapahit, wilayah kekuasaannya bahkan juga sampai ke daerah Sabah dan Sarawak. Secara sosiokultural, wilayah-wilayah yang kini menjadi bagian dari negara Malaysia juga memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat Indonesia. Perbedaan utamanya mungkin dalam konteks penjajahan, di mana wilayah-wilayah di Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, sedangkan Malaysia dijajah oleh Inggris. Situasinya kemudian sedikit berubah ketika Jepang memulai kampanye politiknya ke Asia Tenggara. Sejak Desember 1941, Jepang mengambil alih wilayah-wilayah Malaysia. Sementara tanggal 10 Januari 1942 sering dianggap sebagai waktu awal Jepang menginvasi Indonesia. Konteks dikuasai oleh Jepang ini mungkin menjadi salah satu persamaan latar waktu yang kemudian mendasari gagasan pembentukan sebuah negara yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh Amerika Serikat, 3 tokoh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raziman Widodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam, tepatnya 12 Agustus 1945. Mereka bertemu Marsikal Hisaichi Trauchi yang merupakan pemimpin tertinggi militer Dai Nippon. Trauchi menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. Setelah selesai bertemu Trauchi, ketiga tokoh Indonesia itu tak langsung pulang ke tanah air. Mereka mampir dulu ke Singapura. Ahmad Mansur Surya Negara dalam buku Api Sejarah 2 menyebutkan mereka kemudian dipertemukan dengan beberapa tokoh Malaysia.
Di antaranya adalah Ibrahim Yakub dan Burhanuddin Al-Hemi. Keduanya merupakan tokoh yang mendirikan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS yang merupakan organisasi pro-unifikasi Indonesia dan Malaysia. Jika jadi satu negara, sekalipun kemungkinan ini cukup kecil, mengingat kuatnya posisi Inggris di Malaysia kala itu dan bentuk dua negara ini sudah final. Namun, jika berhasil dipersatukan, luas wilayah negara kesatuan ini akan ada di urutan ke-12 dunia. Indonesia sendiri kini ada di urutan ke-15 dunia dalam hal luas wilayah. Tambahan 32,3 juta populasi Malaysia membuat negara kesatuan ini akan total didiami hingga 300 juta penduduk. Lalu secara ekonomi, GDP Indonesia Malaysia akan menyentuh angka 1,6 triliun US dollar atau akan ada di urutan ke-13 dunia. Secara militer akan mempunyai sekitar 1,2 juta personil militer. Kemudian, konflik-konflik soal saling klaim budaya atau produk tertentu juga tidak akan terjadi. Sedangkan untuk bentuk negara, sangat mungkin Indonesia Malaysia akan menjadi sebuah negara federasi. Karena pasti akan ada pertimbangan dengan Malaysia yang mempunyai 13 negara bagian atau teritori independen lainnya. Kemudian, para TKI pun tak perlu pusing mengurus surat-surat ke luar negeri karena mereka hanya pindah wilayah. Perandaian ini dapat dikatakan positif, namun konfrontasi ganyang Malaysia yang dilakukan Soekarno tampaknya telah membuat wacana ini menjadi masa lalu sejarah. Pasalnya, eskalasi konflik bisa saja makin besar. Apalagi jika negara-negara di belakang masing-masing kubu, Indonesia dengan Uni Soviet dan Tiongkok, serta Malaysia dengan Inggris dan negara-negara barat ikut juga melibatkan diri. Level kekacauannya akan menjadi semakin besar dan berpotensi menciptakan perang. Jika melihat kondisi terkini, penggabungan kedua negara ini mungkin tidak sebaik yang dibayangkan. Pada konteks ekonomi, misalnya, penggabungan mungkin akan merugikan masyarakat Malaysia yang saat ini ekonomi per kapitanya lebih baik. GDP per kapita Indonesia pada 2021 menyentuh angka 4.349 US dollar. Sementara Malaysia ada di angka 12.500 US dollar. Indonesia dan Malaysia mungkin tidak akan pernah bisa jadi satu negara. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi saudara yang saling menghormati dan menjaga. Sebab apa gunanya serumpun bila tak berkawan? Apa gunanya sejarah bila tak membuat kita bersahabat?